Om Swastiastu, nama saya Made Trigunasih. Saya lahir di Tabanan 4 Desember 1959. Saya menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Penatahan, kemudian tahun 1972 sampai 75 saya menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Sila Dharma Penatahan. Saya melanjutkan lagi di SMAK Swastiastu Denpasar mulai tahun 1976 sampai 1979. Kemudian tahun 1979 saya menempuh pendidikan sarjana S1 Pertanian dalam bidang teknik pertanian. Kemudian tahun 1985 saya dapat menyelesaikan tugas sebagai S1. Kemudian tahun 1986 saya diterima sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Tahun 1991 saya menempuh pendidikan strata S2 di program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian selesai tahun 1993. Tahun 2011 saya melanjutkan pendidikan strata S3 Ilmu Pertanian Universitas Udayana. Selama saya menjadi mahasiswa S3, saya mendapat internship course di Chiba University selama 3 bulan, yaitu tahun 2015, dan saya selesai tahun 2017. Kemudian tahun 2018 saya mendapat tugas sebagai ketua program atau koordinator program studi agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Saya dikukuhkan dalam bidang pengembangan sumber daya lahan berbasis konservasi lingkungan. Jadi pengembangan sumber daya lahan merupakan salah satu sumber daya alam sebagai modal dalam pengembangan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tetap mempertahankan daya dukung dan konservasi lingkungan. Jadi dalam pengembangan pengembangan sumber daya lahan itu banyak sekali dapat permasalahan. Nah, antara lain terjadi perubahan penggunaan lahan pertanian. Seperti misalnya di Kota Denpasar, Denpasar merupakan ibu kota dari Provinsi Bali yang menjadi destinasi pariwisata, sehingga masyarakat di luar Bali itu berduyun-duyun datang ke Kota Denpasar, sehingga memanfaatkan lahan-lahan yang produktif sebagai usaha perdagangan, dirubah menjadi lahan non pertanian ya, seperti perumahan, perdagangan, jasa, sehingga lahan-lahan yang produktif untuk pertanian itu menjadi berkurang. Oleh karena itu, saya meneliti tentang alih fungsi lahan di Kota Denpasar dengan menggunakan remote sensing, penginderaan jauh ya. Jadi dari tahun 1992 saya menganalisis dengan citra satelit resolusi tinggi sampai tahun 2015 itu terjadi perubahan sebesar 4.000,6 hektar. Kalau lihat dari rata-ratanya itu adalah sekitar 201 per tahun. Jadi begitu cepat sekali perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan lahan subak akan menjadi punah, hanya tinggal nama saja. Nah, terkait dengan hal tersebut saya juga meneliti tentang LP2B, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, yang artinya lahan-lahan pertanian mana saja bisa yang dialih fungsikan dan lahan-lahan mana yang bisa dilestarikan dan sebagai penyangga. Nah, seperti saya ambil penelitian juga di Kota Denpasar, lahan-lahan subak yang saya teliti seperti misalnya terkait dengan LP2B tersebut, yaitu status kesuburan. Status kesuburan tanah lahan sawah di Kota Denpasar itu berkisar antara rendah, sedang, dan tinggi. Nah, yang rendah, status kesuburan tanah rendah itu terdapat pada 3 subak. Kemudian sedang itu terdapat pada 18 subak. Yang tinggi, status kesuburan tinggi itu
pada 20 subak. Jadi kalau di Denpasar tuh ada 41 subak, 20 subak itu sudah subur sekali dan 18 sedang. Berarti kan bisa menunjang ketahanan pangan bagi Kota Denpasar dan sekitarnya. Nah, di samping itu juga saya meliti seperti di Kota Denpasar hubungan antara kelingkungan, penutupan vegetasi yang nanti hubungannya ke resapan air. Nah, resapan air ini kalau tutupan lahannya kurang, resapan airnya pasti akan berkurang. Nah, itu sehingga resapan air ini hubungannya nanti ke banjir. Saya juga melakukan penelitian hubungan antara resapan air dengan banjir. Nah, terjadi resapan air yang rendah, yang baik sampai ke sangat kritis. Nah, resapan air yang kritis ini terdapat di Denpasar Barat. Itu sangat besar sekali. Kenapa di Denpasar Barat? Karena Denpasar Barat itu banyak sekali penduduknya, kemudian lahan-lahan pertanian banyak dialihfungsikan menjadi perumahan, sehingga resapan kurang, ya, tanaman kurang, banyak isi bangunan, sehingga air itu lari ke drainase. Nah, di samping itu juga saya pengembangan sumber daya lahan lakukan di DAS YHO. Ya, saya meneliti tentang kesesuaian lahannya, salah satunya adalah untuk tanaman perkebunan, hortikultura buah-buahan, dan tanaman pangan. Di daerah hulu di DAS YHO itu kesesuaian lahannya untuk tanaman perkebunan itu berkisar dari S2 sampai tidak sesuai. Karena apa? Karena di bagian hulu itu kan topografinya berbukit bergunung, mempunyai kemiringan lereng yang curam. Sehingga itulah yang menjadi faktor pembatas. Kemudian kalau tanaman pangan di daerah hilir itu sangat sesuai dia karena daerahnya agak datar. Kemudian di hulu juga tergolong S2 dan S3. Yang faktor pembatasnya adalah erosi juga dan kemiringan lereng. Manfaat dari hasil penelitian yang saya dapatkan merupakan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan oleh pemerintah. Ya, seperti misalnya erosinya berat, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kan ada instansi terkait yang akan membidangi hal tersebut. Yang kedua, sebagai referensi bahan ajar untuk mahasiswa kami, kemudian sebagai bahan acuan untuk kelestarian alam dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan. Komitmen yang utama adalah tetap saya melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, baik itu menguji, membimbing. Nah, di bidang penelitian saya ingin meningkatkan penelitian baik bidang pertanian yang berhubungan dengan sumber daya lahan, kemudian mengabdikan kepada masyarakat hasil-hasil penelitian ini dihilirisasi ke masyarakat supaya bermanfaat bagi masyarakat luas juga. Demikian profil singkat saya, apa yang saya sampaikan dari hasil-hasil penelitian ini supaya bermanfaat bagi masyarakat luas, bagi lembaga, dan bagi mahasiswa kami. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.